Halo hai, Sobat Maniak. Berjumpa lagi di channel Sport Maniak 54 yang selalu menyajikan info berita terlengkap dan terbaru dari seputar dunia olahraga. Sebelum melanjutkan berita selengkapnya, silahkan subscribe untuk mendapatkan berita seputar olahraga terbaru dari kami. Lima alasan Valentino Rossi bisa comeback di MotoGP. Valentino Rossi sudah pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2021. Rossi pensiun dengan meninggalkan segudang prestasi yang membuatnya layak disebut legenda hidup MotoGP. Namun, karena sudah 26 tahun berkecimpung di dunia balap profesional, mungkinkah Valentino Rossi kembali ke MotoGP di masa depan? Berikut 5 alasan Rossi bisa comeback di MotoGP. 5. Valentino Rossi belum dapat podium ke-200. Rossi punya segudang rekor bergengsi. Akan tetapi, The Doctor punya hal yang masih menyangkut sebelum pensiun, yaitu podium ke-200. Sejak berkarir di MotoGP pada musim 2000, Rossi sudah meraih 199 podium. Dia hanya butuh satu podium lagi untuk membulatkan pencapaiannya ini. Itu masih menjadi tantangan yang belum Rossi jawab di MotoGP. Demi podium ke-200, Rossi bisa saja kembali mengendarai kuda besi MotoGP. 4. Valentino Rossi masih penasaran dengan Ducati. Rossi pernah juara MotoGP bersama Honda tahun 2001, 2002, 2003 dan Yamaha tahun 2004, 2005 dan 2008 serta 2009. Setelah sukses bersama tim pabrikan Jepang, Rossi pun berusaha untuk menjadi juara MotoGP bersama Ducati yang merupakan tim pabrikan Italia. Sayangnya, Rossi gagal pada musim 2011 dan 2012. Setelah 2 musim di Ducati, Rossi kembali ke Yamaha hingga pensiun pada 2021. Kegagalan bersama Ducati menjadi sedikit noda bagi karir emas Rossi di MotoGP. Bagaimana peluang Rossi juara MotoGP jika gabung bersama Ducati sekarang? Peluangnya cukup besar karena motor Ducati Desmosedici sekarang lebih kompetitif ketimbang tahun 2011-2012 silam. Peluang juara bersama Ducati mungkin menarik Rossi kembali ke MotoGP. 3. Valentino Rossi belum meraih gelar juara ke-10. Rossi sudah meraih 9 gelar juara yang 7 diantaranya diraih di MotoGP. Sementara itu, 2 sisanya diraih di kelas 125cc pada tahun 1997 dan 250cc pada tahun 1999. Rossi hampir meraih gelar juara ke-10 di MotoGP 2015. Akan tetapi, Rossi harus rela menjadi runner-up karena kalah saing dari rekan setimnya di Yamaha, Jorge Lorenzo. Godaan gelar ke-10 mungkin jadi pemicu Rossi kembali ke MotoGP. 2. Valentino Rossi belum samai jumlah gelar juara Giacomo Agostini di kelas primer. Rossi sudah meraih 7 gelar juara MotoGP. Akan tetapi, dia bukanlah pembalap dengan gelar juara terbanyak di kelas primer. Di atas Rossi, ada senior sekaligus kompatriotnya, Giacomo Agostini, yang telah juara sebanyak 8 kali di kelas primer. Dia meraih 8 gelar pada tahun 1966 sampai tahun 1972 dan 1975 saat kelas primer masih menggunakan mesin 500cc. 1. Mengalahkan Marc Marquez dalam perebutan gelar juara MotoGP. Rossi dan Marc Marquez adalah rival di MotoGP. Hal ini bermula dari insiden di MotoGP 2015 yang melibatkan Rossi, Marquez, dan Lorenzo. Pada musim Lorenzo menjadi pembalap terbaik itu,
Rossi menduga Marquez berusaha menghalanginya meraih gelar juara ke-10. Sebab, Marquez dan Lorenzo sama-sama berasal dari Spanyol. Alhasil, hubungan Rossi dan Marquez jadi dingin dan kerap bersinggungan di lintasan balap sejak musim 2015. Rossi belum bisa membalas Marquez dengan mengalahkannya dalam perebutan gelar juara MotoGP. Pasalnya, performa Rossi agak menurun sejak musim 2015 sehingga pensiun tanpa berhasil merebut gelar juara ke-10. Demi mengalahkan Marquez, Rossi mungkin kembali ke MotoGP. Galang dana kemanusiaan, helm milik Valentino Rossi laku terjual seharga 5.000 euro atau 81 juta rupiah. Para pembalap MotoGP ikut meramaikan penggalangan dana untuk kemanusiaan yang diprakarsai oleh Two Wheels for Life. Beberapa rider MotoGP itu melelang benda bersejarah mereka, termasuk Valentino Rossi yang melelang helm miliknya yang disebut laku terjual hingga 81 juta rupiah. Penggalangan dana itu diprakarsai oleh Two Wheels for Life, sebuah organisasi yang bekerja sama dengan Federasi Sepeda Motor Internasional atau FIM dan Dorna. Kali ini, berbagai benda dari para pembalap MotoGP yang giliran dilelang. Setelah pelelangan selesai dilakukan, dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk membantu negara-negara termiskin, khususnya di benua Afrika. Tentu, mereka yang butuh pertolongan akan sangat terbantu dengan adanya penggalangan dana itu. Sang legenda asal Italia tidak menyumbangkan helm aslinya, melainkan sebuah replika dari helm AGV yang digunakannya pada 2018 lalu. Saat itu, dia menggunakan helm bercorak matahari dan bulan yang bertujuan untuk menghormati masa-masa awal kariernya. Meski bukan helm orisinil, benda itu berhasil menarik perhatian banyak orang. Terakhir, helm itu telah ditawar dengan harga 5.000 euro atau sekitar 81,1 juta rupiah. Sementara Marc Marquez memberikan sepasang sepatu bot yang telah dipakainya. Bedanya, dia melengkapinya dengan sebuah tanda tangan yang tentu akan dicari banyak orang. Uniknya, sepatu itu sebenarnya tidak dalam kondisi yang terlalu baik karena terlihat ada tanda-tanda keausan. Jika pihak panitia tidak memberitahu bahwa itu adalah milik seorang The Baby Alien, pasti tidak akan ada yang mau memilikinya. Selain kedua pembalap tersebut, Joan Mir juga turut berpartisipasi dengan memberikan kaos tim Suzuki X-Star yang telah ditandatanganinya. Lalu, sang juara MotoGP 2021, Fabio Quartararo, melelang topi yang juga ditandatanganinya. Tak hanya pelelangan, juga akan ada undian yang bisa dimenangkan oleh dua orang. Jika beruntung, dua orang itu bisa menyaksikan langsung MotoGP 2022 di sirkuit pilihan mereka dan semua biaya, mulai dari tiket pesawat dan tiket balapan, tidak akan keluar dari kantong mereka sendiri. Tentunya menarik melihat para pembalap ikut meramaikan penggalangan dana tersebut. Mereka memperlihatkan hati yang sangat tulus untuk ikut serta membantu sesama yang sedang kesulitan di masa pandemi ini. I'm Valentino Rossi, and if you like our content, like and subscribe for more.